Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan orasi ilmiah pada acara yang bersejarah hari ini, izinkan saya dengan penuh rasa syukur dan kehormatan untuk mengucapkan terima kasih atas pengukuhan saya sebagai warga kehormatan Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dan sekaligus sebagai guru bangsa. Apa yang saya dapatkan ini saya teruskan kepada rakyat Indonesia, terutama ketika saya memimpin negeri ini selama 10 tahun, telah menunjukkan dukungan dan kerjasamanya yang baik, sehingga apapun yang terjadi di negeri kita bersatu untuk mencari solusi demi kebaikan bangsa kita. Kepada merekalah saya mengucapkan terima kasih, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga predikat guru ini memberikan motivasi bukan hanya kepada saya, tetapi kepada siapapun untuk berkontribusi dalam memajukan kehidupan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Sekarang izinkanlah saya untuk menyampaikan orasi pada acara yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Agung, mantan Menteri, mantan Kapolri, dan mantan Wakil Menteri, yang saya hormati Ketua Pembina, Ketua Pengurus, dan Yayasan Universitas Profesor Dr. Mustopo, yang saya hormati Profesor Dr. Haji Sunarto, Rektor Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, yang saya hormati para senat, para wakil rektor, para guru besar, para dekan, para dosen, para mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, seluruh wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, beserta para orang tua dan keluarga yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita ikut berbahagia atas Dies Natalis ke-54 Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, sekaligus wisuda sarjana putra-putri bangsa yang insya Allah kelak menjadi pemimpin, tokoh, dan champion di negeri ini. Izinkan saya mengucapkan selamat
kepada para wisudawan, dan kepada orang tua yang putra-putrinya diwisuda dan akan segera menapaki pengabdiannya kepada bangsa negara dan insya Allah sukses menjadi putra-putri bangsa yang baik di masa depan. Oleh pimpinan Universitas Profesor Sunarto, saya diminta untuk menyampaikan orasi dengan tema kesiapan perguruan tinggi di Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA 2015. Maaf. Ini sebuah topik yang penting, relevan, dan kontekstual agar saya bisa menyampaikan lebih utuh isu seputar MEA ini yang 3 tahun terakhir ini kerap diperbincangkan dan didebatkan oleh sejumlah kalangan. Tema ini saya perluas sedikit sehingga bunyinya menjadi kesiapan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dan peran perguruan tinggi. Saudara-saudara, sejak 4 dekade yang lalu, tatanan dunia, termasuk tatanan ekonomi global dan arsitektur kerjasama kawasan berkembang secara signifikan. Pada medio 1970-an kita mengenal G7, kemudian menjadi G8, dan sekarang kita mengenal G20. Ini adalah forum kerjasama bagi ekonomi besar dunia. Alhamdulillah, sejak pertemuan puncak G20 pertama di tahun 2008, Indonesia resmi menjadi anggota G20 10 tahun setelah ekonomi kita kolaps pada krisis tahun 1998 yang lalu. Di luar forum ini ada APEC untuk ekonomi Asia Pasifik dan bahkan ada asosiasi ekonomi kawasan yang lebih terstruktur seperti Uni Eropa dan ASEAN. Insya Allah pada tanggal 31 Desember 2015, saya ulangi, 31 Desember 2015 ini, kerjasama ekonomi ASEAN akan diwujudkan dalam sebuah komunitas atau masyarakat yang lebih terstruktur, lebih kohesif, lebih rules based, dan lebih integrated. Saat ini di kalangan ASEAN, bahkan di tingkat kawasan Asia Pasifik, mulai dibicarakan kesiapan ASEAN untuk mengintegrasikan ekonominya dalam masyarakat ekonomi ASEAN tersebut, termasuk permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Menjadi perhatian publik pula kesiapan ASEAN sendiri, termasuk Indonesia, untuk benar-benar menyatu dalam MEA 8 bulan mendatang. Untuk memudahkan penyampaian orasi ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama menelaah dan menjawab 5 pertanyaan kunci yang akan saya kedepankan. Pertama, mengapa ekonomi itu penting bagi rakyat? Kedua, mengapa ekonomi Indonesia harus terus tumbuh? Ketiga, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan apa tantangannya? Keempat, bagaimana membuat MEA sukses dan apa yang harus dilakukan Indonesia? Yang kelima atau yang terakhir, apa peran perguruan tinggi kita? 5 pertanyaan kunci inilah yang hendak saya jawab dan kupas secara singkat. Dalam orasi ini saya tidak bermaksud untuk menyampaikan konsep dan cetak biru MEA, juga bukan untuk menjelaskan berbagai kesepakatan negara-negara ASEAN, juga bukan apa saja yang dilakukan ASEAN termasuk Indonesia hingga saat ini, dan juga bukan untuk merinci laporan kemajuan atau scorecard yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal ASEAN.
Bukan, saya tidak akan bicara selengkap dan serinci itu. Saya juga tidak hendak menjelaskan landasan teoritikal dari masyarakat ekonomi ASEAN dari perspektif ekonomi. Sungguh pun pemahaman demikian penting. Namun, saudara-saudara, secara proporsional saya berkewajiban untuk menyampaikan kebijakan dan tindakan Indonesia selama ini untuk memastikan bahwa kita kelak sukses dan menang dalam kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN. Sebagai mantan presiden yang 10 tahun mengelola perekonomian Indonesia, termasuk kerjasama kawasan dan global, secara moral saya patut menyampaikan hal-hal itu. Termasuk pula kewajiban moral saya untuk menyampaikan ajakan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan sesuatu yang konstruktif, serta harapan kepada pemerintah sekarang agar kita keluar sebagai pemenang atau the winner, dan bukan sebagai yang kalah atau the loser dalam kerjasama MEA nanti. Meskipun yang saya sampaikan ini sebuah orasi dalam rangka wisuda sarjana, izinkanlah Bapak Rektor dan para guru besar saya menggunakan bahasa yang populer dan sederhana, dan tidak menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah dan bernuansa akademik, agar pidato ini dapat diikuti oleh siapapun, termasuk yang tidak punya latar belakang ekonomi maupun hubungan internasional. Hadirin yang saya hormati, sekarang marilah kita kupas dan jawab pertanyaan yang pertama dari 5 pertanyaan kunci yang saya sebutkan tadi, yaitu mengapa ekonomi itu penting bagi rakyat. Pengalaman hidup saya dari keluarga yang ekonominya pas-pasan, yang hidup di sebuah kota kecil Pacitan, Jawa Timur, membuat saya benar-benar paham apa yang sesungguhnya diinginkan oleh rakyat kita, apalagi di kalangan yang kurang mampu. Rakyat kita, orang seorang ingin agar hidupnya layak. Mereka bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, basic human needs, seperti pangan, sandang, rumah yang layak, akses pendidikan dan kesehatan, alat transportasi, lingkungan yang baik, rasa aman dan bebas dari ancaman, dan lain-lain. Untuk bisa mencukupi kebutuhan dasar itu, seseorang memang harus memiliki penghasilan yang didapatkan dari pekerjaannya, job. Jika harus menggunakan ukuran indeks pembangunan manusia, dapat disimpulkan rakyat kita menginginkan taraf pendidikan, taraf kesehatan, dan taraf penghasilan atau income yang layak dan bahkan baik. Kondisi kehidupan seperti itulah yang diinginkan oleh rakyat kita. Jika semua itu tidak didapatkan, maka ia akan merasa ditinggalkan oleh negara, diabaikan, menjadi pihak yang kalah, merasa tidak mendapatkan keadilan, dan masa depannya pun ia gambarkan sebagai suram. Sebaliknya, jika ia, saudara-saudara kita itu, mendapatkan keinginan yang mereka harapkan, maka mereka merasa memiliki harga diri, mendapatkan keadilan, dan tidak disia-siakan oleh negaranya. Cerita tentang pentingnya seseorang memiliki pekerjaan dan kemudian mendapatkan penghasilan adalah konsep dasar ekonomi. Perlunya ekonomi tumbuh agar lapangan pekerjaan tercipta lebih luas dan kemudian pengangguran berkurang, serta penghasilan orang seorang makin meningkat adalah domain dan cakupan ekonomi makro. Sedangkan terbebasnya seseorang dari kemiskinan karena ia diangkat oleh pertumbuhan ekonomi adalah merupakan konsep keadilan sosial, social justice. Sejak awal, setiap strategi, kebijakan, dan aksi-aksi pembangunan harus selalu memikirkan langsung apa yang diinginkan oleh rakyat. Sekaligus, seiring dengan pembangunan itu, rakyat dipastikan sudah mendapatkan manfaatnya. Jangan disuruh menunggu
seperti teori trickle down effect yang saya tidak sukai, serta dalam prakteknya gagal mencapai tujuan. Jangan sampai pula hidup rakyat tertekan dan menderita karena misalnya anggaran pembangunan habis untuk pembangunan infrastruktur dan pengeluaran negara yang lain dengan janji pada saatnya rakyat akan makmur. Tuntunan moral yang saya pahami adalah meskipun tidak disukai oleh paham kapitalisme, pasar bebas, dan neoliberalisme atau neolib, bahwa subsidi untuk rakyat sepanjang bantuan itu sangat esensial, tepat sasaran, jumlahnya tepat, tidak mengancam kesehatan fiskal sehingga tidak membuat ekonomi ambruk, adalah sah adanya. Subsidi seperti itu adil dan bermoral. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah ekonomi itu penting agar taraf hidup rakyat menjadi baik dan semakin baik. Ekonomi itu sendiri harus dijalankan secara adil dan berkelanjutan. Saudara-saudara, marilah sekarang kita jawab pertanyaan kunci kedua. Mengapa ekonomi Indonesia harus terus tumbuh? Ada yang bilang pertumbuhan ekonomi atau economic growth bukan sesuatu yang mutlak. Yang penting negara aman, adil, hukumnya tegak, dan demokrasinya hidup. Saya tidak setuju. Semuanya penting. Ada 3 alasan mengapa ekonomi kita harus terus tumbuh, dan kalau bisa tumbuh relatif tinggi atau di atas 4%. Pertama, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, kalau ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan makin tersedia dan pengangguran makin berkurang. Dengan penghasilan yang didapat dari pekerjaannya, seseorang punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dengan hidup yang makin layak, ia tidak miskin lagi. Inilah dampak positif yang langsung dirasakan oleh rakyat jika ekonomi tumbuh. Kedua, kalau ekonomi tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya dunia bisnis dan sektor real, maka penerimaan negara baik dari pajak maupun non-pajak akan meningkat. Dengan penerimaannya lebih tinggi itu, negara bisa membiayai pembangunan dan tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk pendidikan, kesehatan, pangan, energi, dan infrastruktur dasar yang pada gilirannya akan lebih meningkatkan pertumbuhan dan pelayanan bagi rakyat kita. Ketiga, dengan pertumbuhan yang terjaga dan berkesinambungan, ekonomi akan semakin kuat dan semakin berketahanan, resilient. Ekonomi seperti itu tidak rentan dan tidak mudah jatuh jika negara mengalami krisis. Itulah 3 alasan mengapa ekonomi kita harus tetap tumbuh. Namun perlu diingat bahwa tujuan dan ikhtiar negara bukan sekedar ekonominya tumbuh dari sisi GDP. Pertumbuhan itu di samping harus tinggi juga berimbang, adil dan berkelanjutan. Bahasa G20, APEC dan ASEAN adalah strong, balanced, inclusive, and sustainable growth. Itulah sebabnya ketika saya memimpin negeri ini, mantra pembangunan yang saya pilih dan tetapkan adalah pembangunan berkelanjutan yang adil, sustainable growth with equity. Sedangkan strategi pembangunan ekonomi yang saya anut dan jalankan adalah 4-track strategy, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, and pro-environment strategy. Intinya, pertumbuhan ekonomi harus bisa dirasakan rakyat dan benar-benar bisa sifat saling ketergantungan, keterhubungan dan melengkapi, serta kepentingan terbangunnya ekonomi nasional dan kawasan yang efisien dan berdaya saing akan mengerti pentingnya kerjasama ekonomi baik secara bilateral, regional maupun global. Dalam tataran perekonomian dunia, semua negara saling memerlukan, bahkan hakikatnya juga saling bergantung atau dependen. Tidak terkecuali ekonomi raksasa seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa yang total GDP-nya lebih dari 50% dari GDP dunia
yang berjumlah 80 triliun dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu jangan salah mengartikan kemandirian atau yang disebut berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bedakan antara retorika ideologi dengan kebijakan ekonomi. Kalau salah bicara, apalagi oleh para pengelola perekonomian nasional, bisa memperburuk ekonomi kita yang pada gilirannya yang terpukul adalah rakyat. Contohnya, dalam perdagangan internasional, yang namanya saling mengekspor dan saling mengimpor itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu terjadi dimanapun dan dilakukan oleh semua negara. Bagi negara yang berlebih atau surplus produksi pangan dan energinya, misalnya, pasti akan menjual kelebihannya itu. Itulah ekspor. Sebaliknya bagi yang kekurangan komoditas yang diperlukan, pasti akan membeli dari negara lain. Itu impor. Itu hukum ekonomi dari sebuah keniscayaan perdagangan internasional. Bahwa setiap pemimpin, pemerintahan, dan bahkan bangsa bertekad serta berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kemandirian dan kecukupan pangan dan energi. Hal itu sangat benar, 100% benar. Saya setuju dan mendukung penuh. Sebenarnya selama 10 tahun memimpin Indonesia, hal itu pula yang kami ikhtiarkan dan lakukan secara sungguh-sungguh. Kembali ke topik bahasan saudara-saudara, bahwa karena perekonomian dunia ini saling terhubung, saling tergantung dan saling melengkapi, maka sebagaimana pula yang berlaku dalam arsitektur kerjasama Uni Eropa, ASEAN juga ingin melakukan kerjasama ekonomi di antara negara-negara ASEAN dan juga interaksi antara ASEAN dengan negara-negara lain dengan tujuan kerjasama itu membawa manfaat dan keuntungan nyata bagi semua negara ASEAN. Semangat dan prinsip yang dibangun adalah semuanya beruntung, semuanya menang, positive gain dan bukan zero sum game. Dengan menjadi MEA, semua negara ASEAN diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan berkelanjutan, yang akan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Dalam arti lain, di satu sisi ekonomi ASEAN menjadi benar-benar kuat, strong and resilient, dan di sisi lain, income per kapita rakyat ASEAN juga akan meningkat secara adil. Dalam KTT ASEAN di Brunei Darussalam tahun 2013 yang lalu, selaku Presiden Indonesia, waktu itu saya ajukan proposal agar setelah ASEAN menjadi masyarakat ekonomi MEA, maka 15 tahun kemudian GDP ASEAN mesti bisa meningkat 2 kali lipat. Dan kemiskinan di kawasan ASEAN mesti bisa kita turunkan setengahnya. Pertanyaannya kemudian adalah, lantas apa manfaat real dari MEA itu bagi Indonesia? Ya, jika semuanya berjalan dengan baik, dan jika Indonesia juga bisa berperan secara cerdas dan efektif, kita bisa memasarkan barang dan jasa kita dengan peluang yang lebih baik. Ada barang, ada pasar, dan ada harga. Sebaliknya, Indonesia juga bisa membeli dan mengadakan barang dan jasa yang kita perlukan dengan kemudahan, kepastian, dan efisiensi yang tinggi. Barangnya ada, harganya terjangkau, transaksi dan deliverynya efisien, mudah, dan pasti. Itulah contoh yang sederhana. Tentu masih banyak contoh yang lain. Apakah manfaat dalam bidang pangan, energi, manufaktur, transportasi, pariwisata, telekomunikasi, perbankan, infrastruktur, dan juga konektivitas. Tantangannya, sebagaimana pula negara-negara ASEAN yang lain, Indonesia harus benar-benar siap. Siap untuk berkompetisi, sekaligus bekerja sama. Ke depan nanti, kita harus memiliki iklim investasi dan bisnis yang semakin baik. Memiliki stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang baik, memiliki kepastian hukum yang baik, memiliki good governance dan birokrasi yang capable dan responsif. Pemerintah baik pusat maupun daerah
memiliki kebijakan ekonomi dan regulasi yang rasional dan predictable. Negara memiliki infrastruktur dan konektivitas yang makin baik, memiliki sistem logistik yang efisien, industri dan perusahaan berbendera Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dan bukan hanya menjadi macan kandang, memiliki tenaga kerja di berbagai lini yang produktif, kompetitif dan berdisiplin, serta memiliki sistem pendidikan, kemampuan teknologi, dan daya inovasi yang unggul. Saat ini, kita tidak lagi harus berdebat, mengeluh, dan bahkan saling salah menyalahkan. Ingat, masyarakat ekonomi ASEAN 8 bulan lagi akan datang. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka. Sama halnya orang yang tinggal di Amerika Serikat, atau di Eropa, di Rusia, di Jepang. Kalau sudah memasuki bulan November, harus siap-siap karena musim dingin akan segera tiba. Siapkan pakaian hangat, cek pemanas ruangan, dan periksa kesiapan mobil Anda untuk dikemudikan di musim salju. Sehingga andai kata Anda berada di musim dingin yang menggigit pun tetap merasa nyaman. Saya harus mengatakan bahwa selama ini kita terus mempersiapkan diri. Kewajiban kita ke depan ini terus bekerja untuk memenuhi apa yang dimintakan oleh ASEAN, termasuk semua yang ada dalam scorecard. Dengan kepemimpinan, fasilitasi dan bimbingan pemerintah, kita harus melanjutkan kerja kita semua. Hadirin yang saya hormati, sampailah kita pada pertanyaan kunci keempat, yaitu bagaimana membuat MEA sukses dan apa pula yang harus dilakukan Indonesia. Mari kita lihat bersama-sama. Saat ini di banyak tempat di kawasan ASEAN tengah diperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan negara-negara yang bersangkutan menghadapi MEA. Jadi bukan hanya di Jakarta Convention Center oleh Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama hari ini. Isunya sama, banyak yang merasa belum siap, banyak yang skeptis dan pesimis, banyak yang menyaksikan bahwa 31 Desember 2015 ASEAN benar-benar siap untuk menjadi MEA. Minggu lalu saya berada di Singapura. Saya diundang untuk menjadi keynote speaker pada Singapore Forum yang dihadiri oleh para pemimpin politik dan pemerintahan, diplomat, dunia usaha dan akademisi dari berbagai negara, tentu termasuk ASEAN. Satu hari sebelumnya saya juga menyampaikan pidato saya di Institute of Southeast Asian Studies, serta melakukan wawancara dengan sejumlah media. Salah satu pandangan yang saya sampaikan adalah bahwa 31 Desember 2015 itu bukan berarti semuanya sudah siap. Itu adalah tonggak sejarah mulai bersatu dan integrasinya ASEAN dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk mencapai semua tujuan dan sasaran MEA tetap diperlukan waktu lebih lama lagi. Coba simak apa yang ada dalam cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN yang sekaligus menjadi sasaran yang harus dicapai oleh semua negara ASEAN dalam kerangka MEA. Saudara akan merasakan bahwa tidak mudah untuk memenuhi sekaligus mencapainya pada bulan Desember tahun ini. Yang harus dicapai dan dipenuhi antara lain adalah kita harus menjadi single market and production base, menjadi ekonomi kawasan yang sangat kompetitif, kawasan yang menghadirkan pembangunan ekonomi yang adil dan berimbang di antara negara-negara ASEAN, juga kawasan yang benar-benar terintegrasi dengan perekonomian global. Tidak mungkin semuanya diwujudkan pada 31 Desember 2015 ini. Mari kita simak pula bidang-bidang apa saja yang harus dikerjasamakan. Pengembangan sumber daya manusia dan pengakuan kualifikasi profesional, konsultasi secara mendalam, close consultation, menyangkut kebijakan makroekonomi dan finansial, tidak mudah dalam praktek. Ketentuan pembiayaan perdagangan atau trade financing, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan transaksi elektronik e-ASEAN, pengintegrasian industri di kawasan ASEAN guna meningkatkan sumber daya yang ada di kawasan. Itu sasarannya. Sementara itu mengalir dari visi ASEAN dengan terbentuknya MEA
diharapkan sasaran-sasaran di bawah ini bisa dicapai, yaitu aliran bebas hambatan atas barang, jasa, dan investasi, aliran modal keuangannya lebih bebas, koneksi atau keterhubungan perbankan, pengaturan visa, penyediaan tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Jangan lupa pula, kerangka dasar MEA adalah liberalisasi investasi dan perdagangan dengan menurunkan bea masuk hingga mendekati nol untuk barang dan jasa dari negara-negara ASEAN. Tidak mudah, tapi penting untuk diwujudkan di kelak kemudian hari. Saudara-saudara, saya harus berterus terang bahwa meskipun semua negara ASEAN sepakat betul untuk mengintegrasikan ekonominya dalam kerangka MEA, tetapi tetap saja ada permasalahan di masing-masing negara. Tantangan utama untuk sebuah kerjasama ekonomi baik regional atau global adalah proteksi. Kecenderungan tiap-tiap negara untuk melakukan proteksi, termasuk perlindungan para sektor-sektor yang belum siap. Karena kalau dibiarkan berkompetisi secara bebas akan kalah telak. Apalagi tingkat perekonomian serta kesiapan untuk benar-benar masuk dalam MEA berbeda-beda di ASEAN ini. Indonesia tidak sama dengan Singapura, Laos dan Kamboja tidak sama dengan Malaysia, dan seterusnya. Apa dengan demikian negara kita, saudara-saudara, bisa santai dan tidak perlu harus mengakselerasi apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak. Kita punya tanggung jawab. Kita harus menjalankan tugas dan kewajiban kita. Sebab jika kita telah benar-benar siap, maka manfaat dan keuntungannya kita peroleh juga besar dan nyata. Cuma kalau memang di sana sini masih ada kekurangan, jangan panik. Kalau kita panik, kebijakan dan langkah kita justru bisa salah. Yang penting mari kita lakukan pekerjaan rumah kita. Mari kita percepat kesiapan kita. Saudara-saudara, bagian akhir dari orasi saya adalah jawaban terhadap pertanyaan kelima, yaitu apa peran perguruan tinggi Indonesia, tentu termasuk Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Sebenarnya, jika hadirin menyimak apa yang saya sampaikan, jawaban terhadap pertanyaan kunci terakhir ini sudah tersedia. Mengapa? Ya karena perguruan tinggi bisa masuk ke segala lini, tentu yang memiliki relevansi. Bidang-bidang di bawah ini menurut pendapat saya memerlukan kontribusi dari perguruan tinggi serta lembaga pendidikan, lembaga kajian dan penelitian agar Indonesia berada pada posisi yang unggul. Misalnya, penyiapan sumber daya manusia atau human capital sesuai dengan keperluan pengembangan ekonomi di kawasan yang banyak sekali kualifikasi dan kebutuhan manusianya perlu ditangani secara serius. Perlu dilakukan sinergi antara perguruan tinggi serta lembaga pelatihan dan lembaga vokasional agar apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan benar-benar sesuai dengan yang diperlukan oleh pasar tenaga kerja. Hal ini akan mengurangi angka pengangguran karena begitu lulus dari perguruan tinggi langsung diserap oleh pasar. Perguruan tinggi bisa menjadi pusat dan sekaligus penggerak inovasi dan aplikasi teknologi, serta sekaligus entrepreneurship dan technopreneurship. Perguruan tinggi bisa berinisiatif untuk mendorong kewirausahaan para mahasiswa, bekerja sama dengan pihak ketiga, atau juga perusahaan milik negara atau swasta untuk mendorong mereka berani merintis usaha baru. Sektor pendidikan khususnya perguruan tinggi sendiri, ingat, harus pula meningkatkan kesiapan dan daya saingnya karena akan ada kompetisi dengan negara-negara ASEAN yang lain. Ingat, pendidikan pun sebagai sektor jasa harus benar-benar berkualitas dan berdaya saing. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, para wisudawan dan mahasiswa yang saya cintai, itulah pokok-pokok orasi saya. Sebagai penutup, Profesor Sunarto dan Profesor Thomas Suyatno, saya akan bawakan satu cerita.
Ada sebuah dialog yang menarik antara Ujang dan Maman. Dua-duanya mahasiswa S1 jurusan ekonomi di sebuah universitas di Bandung. Ujang berasal dari keluarga yang relatif mapan, sangat nasionalistik dan cenderung anti globalisasi. Sementara Maman berasal dari keluarga sederhana, tidak begitu tertarik pada ideologi, dan sikapnya terhadap globalisasi netral-netral saja. Ujang membuka percakapan, "Maman, saya tidak senang dengan kapitalisme dan pasar bebas. Saya benci neolib. Saya juga tidak suka sama perusahaan asing yang mengeksploitasi negara lain." Maman menjawab, "Sama, saya juga begitu." Ujang berkata lagi, "Saya ingin negara kita mandiri. Kita harus mandiri di bidang pangan, energi, dan industri dasar termasuk pertahanan. Saya juga tidak suka sedikit-sedikit impor." Maman menjawab lagi, "Ujang, sama, saya juga begitu." Kemudian Ujang melanjutkan pandangan kritisnya dan nada suaranya mulai meninggi. "Maman, saya dengar akan ada masyarakat ekonomi ASEAN. Apa-apaan tuh? Apa untungnya bagi Indonesia? Kita rugi, Maman. Hari ini SBY diundang oleh Universitas Profesor Dr. Mustafa Bragama untuk bicara tentang MEA. Ngapain? Nggak ada gunanya itu." Maman mulai diam, tidak berkomentar. Kemudian ia mempersilahkan Ujang melanjutkan kata-katanya. "Hei Maman, MEA itu merugikan Indonesia. Bisa-bisa rakyat kita membeli produk buatan negara ASEAN lainnya. Mana nasionalismenya? Mana kecintaan terhadap produk-produk Indonesia? Itu berbahaya, Maman." Setelah diam sejenak, Maman mulai menyampaikan tanggapan dan pandangannya. "Ujang, boleh saya bicara sekarang?" "Boleh, tapi yang bermutu omongan kamu." Begitu kata si Ujang. Maman melanjutkan kata-katanya, "Begini Ujang, kalau saya pergi ke sebuah toko mau membeli sepatu dan alat mandi, bagaimana saya harus memilih? Ya kau pilihlah yang barang yang bagus dan bermutu, tapi harganya murah. Uang kamu kan tidak banyak kan?" Maman mengangguk. Kemudian Maman berkata lagi, "Ujang, bagaimana jika barang yang bagus, bermutu, dan jauh lebih murah itu ternyata buatan negara ASEAN yang lain? Sementara produk perusahaan kita sendiri kurang bagus dan harganya jauh lebih mahal. Apakah saya yang memiliki uang pas-pasan membeli barang ternyata bukan produk Indonesia itu lantas tidak nasionalis?" Ujang mulai diam, berpikir. Maman lanjutkan lagi kata-katanya, "Ujang, kalau barangnya sama baiknya meskipun yang buatan Indonesia sedikit lebih mahal, saya akan beli produk negeri kita. Saya juga cinta produk Indonesia. Saya merah putih, Ujang, bukan hanya kamu. Karenanya saya punya teori sendiri tentang nasionalisme jika dikaitkan dengan barang dan jasa buatan Indonesia, apalagi dikaitkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Begini Ujang, yang harus kita lakukan sekuat tenaga adalah membuat produk Indonesia bermutu, baik, dan harganya tidak mahal, agar rakyat kita berbondong-bondong membelinya. Nah, untuk menuju ke situ, dunia usaha kita harus produktif, efisien, dan produknya memiliki daya saing yang tinggi. Para tenaga kerja juga harus produktif, tentu dengan upah yang makin baik. Pemerintah juga harus memiliki kebijakan dan regulasi yang baik, agar perusahaan kita makin efisien dan tidak menanggung beban yang berlebihan. Pemerintah juga harus terus meningkatkan infrastruktur serta sistem logistik yang efisien, termasuk transportasi dan telekomunikasinya, agar harga barang buatan Indonesia bisa ditekan lebih rendah lagi. Jangan lupa perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan pelatihan juga menyumbangkan teknologi, inovasi, dan tenaga kerja yang terampil dan produktif, agar ekonomi kita makin efisien dan berdaya saing. Ujang, kalau semua ini dilakukan oleh kita dengan serius ke depan nanti,
dengan kepemimpinan dan bimbingan pemerintah, semua akan menang. Negara menang, perusahaan menang, buruh menang, rakyat kita yang membeli barang dan jasa itu juga menang. Kalau semua kita jalankan, Indonesia tidak perlu cemas dan gamang memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Itulah dialog antara Ujang dan Maman. Tentu nama, tempat, dan peristiwanya fiktif belaka, tetapi isunya nyata, real. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat kepada yang diwisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.